Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabb. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah kita khususkan, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, semua orang yang berjasa kepada kita, semua donatur al-aziz. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz khususan jami'ah wali songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila roh Mbah Hasyim As'ari Jombang, wa ila roh Ki As'ad Samsul Arifin Situbondo, wa ila roh Mbah Hasan Genggong, wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan, wa ila roh Kiai Ahmad Siddiq Jember, wa ila roh Mbah Bisri Mustafa Rembang, wa ila roh Mbah Maimun Zubair Rembang, wa ila roh Mbah Abdullah Salam Hajin, wa ila roh Ki Sal Mahfud Hajin, wa ila roh Syekh Ahmad Mutamakin Hajin, wa ila roh Ki Arwani Kudus, wa ila roh Mbah Makmun Kudus, wa ila roh Abu Yadim Yati Banten, wa ila roh Kiai Mbah Abah Anom Tasikmalaya, wa ila roh Kang Aib Cirebon, wa ila roh Kiai Nur Ali Bekasi, wa ila roh Kiai Abdullah Syafi'i Jakarta. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala tambihun itu ya. Tambihun ay hadza tambihun, bermula ini itu satu pepeling atau peringatan. Isinya tambih, dzakaro telah menyebutkan siapa ba'dzun nukhati, sebagian ulama-ulama nahwu. Nukhatun jamaknya lafadz nakhin, seperti ghazin huzatun, itu jamak taksir. Fi nahwi ramin duttiradin fu'alah, menyebutkan qisman khamisan pada bagian yang kelima. Wa huwa badalu kullin min ba'dhin,
Nah ini kalian baru dengar, yaitu badal kul min ba'din, badal keseluruhan dari sebagian. Kalau yang biasa kan badal ba'du mingkul, ya kan? Biasanya kan gitu, badal ba'du mingkul kan gitu. Nah ini malah sebaliknya, badal kul min ba'din. Nah ini baru, maksudnya perlu dipertegas. Nah itu badal kul min ba'du min ba'din itu. Wahtajja, dan berhujjah, berargumen siapa ba'dun nuhah lahu terhadap badal kul min ba'din biqaulihi, dengan ucapan penyair rahimallahu a'dhaman dafanuha bisa jastana tolahati. Rahima, mudah-mudahan merahmati siapa Allahu Allah, a'dhaman, pada orang-orang agung. Maksudnya maknanya a'dham itu asalnya idham itu tulang. Dafanu, yang telah menguburkan siapa mereka ha pada a'dham bisa jastani tolhatit tolahat. Bisa jastani tolahati gitu ya. Dengan sajastan itu nama tempat. Nah nanti ada keterangannya. Tolhatit tolahat. Nah itu tolhata at-tolahati ya. Bisa jastani tolhata at-tolahati itu ya. Fiman, di dalam orang, rawa, yang meriwayatkan siapa manhu pada syair binasbi tolhata, dengan membaca nasab tolhata. Nah itu bisa jastani tolhata. Nah tolhata ya, ala anahu, atas sesungguhnya tolhata, badalun itu sebagai badal min a'dhaman dari lafat a'dhaman. Rahimal, kan nazam sebelumnya rahimallahu a'dhaman kan gitu, dibaca nasab bukan nasab. Nah itu bisa jastani tolhata yang pertama itu adalah badal daripada a'dham. Begitu loh maksudnya. Ini hujahnya kenapa ada yang namanya badal kul min ba'du, badal keseluruhan dari sebagian. Wa ujiba, cuman yang namanya pendapat itu ya rawan dibantah. Wa ujiba, dan dijawab apa argumen tadi, anahu, apa sesungguhnya lafat a'dham lafat tolhah ala takdiri mudhofin, itu atas mentakdirkan mudhof. Ai a'dhama tolhata, tegesnya tulang-tulangnya tolhah. Wa ala annal murada, dan atas sesungguhnya yang dimaksudkan biha dengan a'dham adzatu, itu zat. Wa ala annal murada biha adzatu, itu zat yang dikehendaki tasmiyatan, pada memberi nama, tasmiyatan pada penamaan, lil kulli, terhadap kul berarti keseluruhan, al bil juz'i, dengan juz bagian. Nah dari inilah dari tasmiyatan lil kulli bil juz'i lahirlah badal kul min ba'du, yang normalnya biasa adalah badal ba'du min kul. Jelas kan? Nah a'dham itu bagian gitu loh. Iya a'dham. Nah yang dimaksud itu adalah isinya tolhah, itu yang dimaksud. Wa ala kullin,
dan atas masing-masing tasmiyah tadi, fahuwa maka bermula badal itu min badalil kul, termasuk dari badal kul. Udah titik. Wa amma nahwu ra'aitu darajatal asadi burjahu. Dan adapun bermula seumpama contoh ra'aitu, melihat siapa saya, darjatal asadi pada derajat Leo. Derajat itu ngerti ya. Dalam ilmu perbintangan itu kan apa namanya, ada gambar kayak macan, ya, asad itu kalau ini ya kan. Ada gambar lagi model kayak apa, yuyu. Kalau yuyu itu apium kalau nggak salah. Nah itu yang dimaksud darjatal asad burjahu, yaitu burutnya asad. Derajat asad yang dimaksud burjahu, dakhilun itu masuk fi badalil istimali, di dalam badal istimal. Li'annal burja, karena sesungguhnya al burju ibaratun itu ibarat amajmu'id darajati, dari kumpulnya derajat-derajat. Derajat-derajat itu gampangannya rasi bintang. Makanya kan ada bintang Sagittarius, ada bintang Leo, ada bintang apa lagi? Ya itu yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar itu loh. Tebak-tebakan bintang itu loh. Bintang Sagittarius suka makan laler hijau. Lu inget gak lagu itu? Lu belum lahir sih. Ya, kalau orang yang lahiran tahun 80, tahun 90 itu ada neng, ayo main tebak-tebakan siapa. Saya lupa itu. Nah itu pokoknya begitu dah. Nah itu bintang Sagittarius suka makan laler hijau. Wah itu ingat gak lagu itu? Kagak ada yang ingat. Lu kan anak milenial pada. Lah ini mah lagu-lagu jadul gitu ya. Nah itu maksudnya. Wa kadzalika, dan seperti itu apa namanya, nahwu ra'aitu darajatal asad burjahu, qauluka bermula ucapan kamu, nadzartu ilal qamari. Nadzartu melihat siapa saya, ilal qamari kepada qamar, rembulan. Loh, saya melihat rembulan. Loh. Falakahu tegasnya falaknya rembulan. Fa innal falaka, maka sesungguhnya falak, mula bisun itu keterkaitan bighairil kulliyati, dengan tanpa kuliah. Ini loh maksudnya. Perhatikan. Saya ngelihat rembulan. Rembulan itu kan bulat. Kan gitu kan ya. Kalau kita lihat bulan begitu, kan yang kita lihat kan sisi yang depan sini doang. Gini aja dah. Saya ngelihat peci begini. Umpamanya, anggap aja peci rembulan. Kamu ngelihat rembulan kan di atas ah. Pak Ijah, dengerin, liatin sini. Diterangin ngobrol. Kan begini kan? Kamu ngelihat gak yang di balik sini? Emang ada rembulan itu muter begini? Enggak kan? Nah, ini yang dimaksud. Oh, tadi saya ngelihat rembulan. Lihat rembulan itu maksudnya istimal, bagian. Oh, sisi sini yang kamu lihat karena rembulan nontonnya di situ. Itu loh maksudnya. Paham kan? Nah, itu pemahamannya hampir sama lah seperti itu. Oh, gitu loh. Oke, titik. Sekarang kita lanjutkan. Walamma an dzakaro gitu ya. Walamma an dzakaro, dan ketika bahwa menyebutkan siapa muallif itu annya diharokatin, dibaca sukun, terkeder kalian. Walamma an dzakaro itu namanya an masdariyah. Siapa al-muallifu muallif, amtsilatal aqsami, pada contoh-contoh dari bagian-bagian al-arba'ati yang 4, al-muta'alliqati yang berhubungan, biibdalil ismi minal ismi, dengan badal isim
minal ismi dari isim. Maksudnya ketika musannif telah selesai membahas badal dari isim ke isim, kan kemarin seperti itu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Kan gitu kan? Ba'du mingkul. Akaltur raghifa sulusahu. Lah ngantuk dia. Hayya. Cuci pantat. Allah, lagi diterangin enak-enak tidur bis maghrib ya. Apa ya lu Yasin? Asyara, jawabnya lamma asyara, maka memberi isyarah siapa musannif ila ibdalil fi'li, pada membuat badal fi'il minal fi'li dari fi'il, biqaulihi asyara, biqaulihi dengan ucapannya musannif, ya ini isinya qaul. Wa mithalu ibdalil fi'li, dan bermula misal membuat badal fi'il minal fi'li dari fi'il, qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, ini isinya ayat. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzab. Wa man, dan barang siapa yaf'al yang melakukan, siapa man dzalika pada perbuatan itu, yaitu perbuatan melanggar perintah Allah, yalqa, maka menjumpai siapa man athaman, itu jamannya ismun, athaman pada dosa-dosa, yudha'af, isinya atau maksudnya yalqa athama, yudha'af tegasnya dilipat gandakan. Nah itu badal, itu namanya yudha'af. Nah, nanti ada keterangan dalam syarah. Lahu bagi man apa al-adzabu, azab atau siksa. Fa yudha'af, maka bermula ayat yudha'af, badalu kullin, itu badal kul, min yalqa, dari ayat yalqa. Alasannya li'anna mudha'afatal adzabi, karena sesungguhnya berlipat gandanya azab, hiya ya mudha'afatul azab, laqiyul athami, itu menjumpai dosa-dosa atau bertemunya dosa-dosa. Wal fi'lani, dan bermula dua fi'il, yaitu lafat yalqa athama dan yudha'af, majzumani, itu dibaca jazm keduanya. Al awalu, bermula yang pertama yaitu yalqa, bil hadfi, itu dengan hadf, membuang huruf ilat. Watsani, dan bermula yang kedua yaitu yudha'af, bisukuni, itu dengan sukun. Nah, perhatikan, saya tulis biar kalian ingat. Ini wa may yaf'al zalika yalqa asaman. Saya taruh bawahnya biar gampang. Yudha'af lahul adzabu. Ini yang menjadi contoh. Ini fi'il. Yudha'af, ini badal. Kalau kemarin yang disurahkan itu kan murni badal isim semuanya. Nah sekarang musannif mulai di sini memberi contoh badal dari fi'il. Barang siapa yang melakukan itu, yaitu perbuatan jarimah kriminal, yalqa athama, maka ia akan menjumpai resiko daripada dosa-dosanya. Nah makna yalqa athama, ia akan menjumpai balasan daripada dosa-dosanya, itu isinya adalah yudha'af lahul adzabu. Yudha'af ini badal kul mingkul, mubdal minhunya adalah yalqa. Nah yalqa ini asalnya begini. Tuh, paham? Loh, ini kok kenapa begini? Karena menjadi jawabnya man. Yaf'al syarat, ya, yalqa jawab. Nah, karena ini isim fi'il mu'tal,
Kalau fi'il mu'tal akhir, mudhari' mu'tal akhir, jazmnya kan tandanya hadfu harfil illah, kan gitu. Nah, di sini yudha'af tandanya sukun. Kenapa sukun? Karena yudha'af dari kata-kata dha'afa yudha'ifu, mabni majhul kan yudha'afu. Nah, dibaca jazm menjadi yudha'af. Nah, ini loh. Ini mubdal minhunya dibaca jazm, mubdalnya atau badalnya juga dibaca jazm lah. Ini loh yang dimaksud. Tio dengerin. Hei, dengerin malah ngantuk. Tio ngantuk itu ya? Si mas ini malah ngelamun. Lu mikirin apaan? Mikirin pacar. Punya pacar kok kagak lu. Ayo doaf. Begeng pacarnya Nur ya? Lah iya. Lah katanya. Lah iya. Lu mau Nur? Enggak nolak Pak, gitu lagi ya. Begeng. Ya udah, ini contohnya. Ini maksudnya musannif memberi contoh daripada badal, tapi badalnya adalah berupa fi'il. Oke, lanjut. Mudah-mudahan bisa sampai bawah itulah. Wa mithalu waqad ajra, dan betul-betul telah memberlakukan siapa Asy-Syatibiyu, Imam Asy-Syatibi, al-aqsama pada bagian-bagian al-arba'ata yang 4 fil fi'li di dalam fi'il, kama sebagaimana keterangan huwa yang bermula ma muqtadha ibaratil matni, itu ketentuan ibarat kitab matan. Jadi Imam Asy-Syatibi memberlakukan bagian yang 4 tadi sebagaimana ungkapan kitab matan. Kitab matan kan badal cuma 4. Badal kul mingkul, ba'du mingkul, badal istimal, dan badal gholat. Nah, ini Imam Asy-Syatibi itu memperlakukan dalam ilmu nahwu itu adalah mengikut kiai matan. Nah, yang kita baca ini kan kitab syarah. Matannya itu kan namanya Mutammimatul Ajrumiyah, ya kan? Syarahnya namanya adalah Al-Fawaqihul Janniyah. Nah, kitab yang lain, syarah yang lain ada namanya Al-Kawakibud Durriyah. Lah, kalian beli syarah ini kan, yang kalian beli, yang kita baca ini kan Al-Fawaqihul Janniyah. Kalau secara makna fawaqih itu zamannya fakihah, buah-buahan yang matang, kan gitu. Nah, ada kitab syarah lain, syarahnya kitab ini juga namanya Al-Kawakibud Durriyah, bintang-bintang yang bersinar. Nah, beli sebagai muqaronah, sebagai muqabalah, perbandingan dan kesamaan. Nah, itu saling, nah maksudnya gitu, satu kitab dengan kitab yang lain tuh buat perbandingan. Oh, nanti cirinya mu'alif yang ini itu begini, yang ini begini, ya kita tahu. Lah, orang yang sampai bisa muqaronah atau muqabalatul kutub itu nggak akan bisa dilakukan kecuali kutub buku. Maksudnya kutub buku gimana? Ya memang dia belajar itu bil juhdi wal istihad, dengan mengerahkan semua kemampuannya, itu juhdun wal istihad, dan bersungguh-sungguh tekun. Tanpa ada itu ya nggak bakalan paham. Apalagi kitab ilmu nahwu, ilmu yang banyak dibenci sama orang. Ya karena apa? Ya sulit. Gitu loh maksudnya. Maka tetap kita harus menyiapkan badan kita, menyiapkan diri kita untuk mutolaah kitab-kitab tersebut. Itu maksudnya. Ya harus pantang menyerah, jangan cemen lah, ya Pak. Belajar baca baru 1 jam, perasaan udah capek, ya enggak? Ngobrol sampai seharian penuh. Enggak lah, udah mangap. Oh ya, gitu kok pengen ikut ngaji. Azka. Oke. Yasin ngerti? Kudu tekun. Nah, itu cara untuk meraih ilmu. Oke, sekarang kita lanjut. Kama musila, kama sebagaimana keterangan musila yang telah dicontohkan apa ma. Wa badalul ba'dhi, dan bermula badal ba'du mingkul, ya dalam mencontohkan badalnya fi'il dengan fi'il, gitu maksudnya.
Nahwu in tusalli tasjud lillahi yarhamka. In tusalli, jika sholat siapa kamu. Maknanya sholat, tasjud, tegesnya sujud siapa kamu. Lillahi, karena Allah. Yarhamka, maka merahmati siapa Allah kepada kamu. Saya lanjut. Wa badalul istimali, dan bermula contohnya badal istimal yang dirangkum, yang dicakup. Nahwu mayasil ilaina yastain bina yu'an. Wah, itu luar biasa. Ini apa namanya, semboyan. Man, barang siapa, yasil, yang nyambung. Kita mau belajar itu nyambung apa bukan? Bisa juga kita nyari guru. Kita nyari guru itu sama dengan nyambung. Maka kalau bisa doa kita dengan doa guru kita itu nyambung. Nah, itu wusul namanya. Wasola yasilu wusulan. Artinya doa kita itu wusul. Nah, kita ngaji nahwu. Kalian ngaji sama saya. Saya ngaji dari guru saya, guru nahwu saya banyak. Dari Pak Dola Saad Kudus, Kiai Mansur Kudus yang aslinya Tayu. Terus Ki Abdullah Saad Kudus ya. Kemudian saya pindah ke Hajen, ada di Manabe, Ki Munawir, Manabiul Falah, itu sekolahan saya dulu. Lah di pondok pesantren saya Ki Abdullah Rifai. Lah Ki Abdullah Rifai aja lah menjadi patokan karena saya ngaji banyak nahwu sama beliau. Beliau gurunya mertuanya Ki Muhammadun Pondohan. Ki Muhammadun Pondohan gurunya banyak sekali beliau gurunya, termasuk Mbah Yasin Kudus ya, termasuk Mbah Murtado Idris Pekalongan ya, nyambung dari Kiai Hasyim Asy'ari dari Kiai Khalil Bangkalan Madura. Kiai Khalil Bangkalan Madura nyambung lagi terus nyampe kepada Syekh Khalil. Syekh Khalil ini yang ngarang Alkitab dalam ilmu nahwu, itu namanya Syekh Khalil. Kalau dalam ilmu nahwu ada namanya Alkitab, itu maksudnya kitab karangan Imam Al-Khalil gitu loh maksudnya. Paham kan? Lah itu yang dimaksud nyambung ngajinya. Lah di sini kok sama. Man, barang siapa, yasil, yang nyambung siapa, man, yang connect siapa, man ilaina, kepada kami. Yastain, maksudnya yasil ilaina yastain, tegasnya minta pertolongan siapa, man, bina, dengan kami. Yu'an, jawabnya man yu'an, maka ditolong siapa man. Ntar baru saya tulis contohnya. Wa badalul gholat, dan bermula contoh badal gholat. Nahwu in ta'tina tas'alna nu'tika. In ta'ti, jika datang siapa kamu na pada kami. Maknanya datang, tas'al, tegasnya bukan datang tapi min. Nah itu badalnya, perhatikan. Tas'al itu badalnya. In ta'ti, jika datang siapa kamu na pada kami. Tas'al, yaitu minta. Nah, itu badal gholat namanya. Siapa kamu na pada kami. Nu'ti, maka memberi siapa kami kepada kamu. Udah segitu dulu. Diperhatikan. Ini tadi disebutkan badal kul mingkul yang dari apa, fi'il gitu ya. Nah sekarang contoh di mana mat? Muat ke mat sini? Ini saya hapus ya. Biar muat. Ya sekarang contoh badal ba'dzu mingkul. Perhatikan. Ini ya lebih tepatnya inilah. Tadi disebut dengan badal kul mingkul, tapi yang dari fi'il. Nah yang contoh ba'dzu mingkul, in, sini biar lurus dah. In tusolli tasjud. Apa tadi? Yarhamka Allah gitu ya. Yarhamka, kan gitu kan? Nah ini perhatikan. In bacanya jangan salah. Bukan intasil. Kalau intasil nyambung. Ini bacanya intusolli. Makanya saya harap kalian harokatin. Tusolli ini asalnya begini.
Oh. Tusol kan gitu. Karena dibacain kan dibaca jazm. Paham nyambung nih? Nah, maknanya tusolli tasjud. Nah ini badal. Tasjud, sujud itu bagian apa bukan dari sholat? Sholat itu keseluruhan. Ibaratnya af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun. Apa terusannya? Deh definisi sholat yang pecus lu. Muhtatamatun bit taslim, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam, itu sholat. Nah sholat itu di dalamnya terdapat sujud bagian daripada sholat. Artinya sujud itu adalah ba'du minas sholat. Maka membuat badal tasjud kepada lafaz tusolli itu adalah bentuk badal ba'du min kul. Ngerti gak? Tapi yang dari fi'il. Kalau kemarin-kemarin kan yang dari isim. Jelas nih, nyambung nih. Paham ya? Oke. Kalau gak paham nanya. Atau kalau gak paham nangis. Siapa yang gak paham nangis? Kak. Oke, sekarang contoh yang badal istimal. May yasil ilaina yasta'in bina yu'an. Nih, badal istimal, badal yang tercakup. Nah, ini contohnya may yasil. Ini saya tekankan tuh kalian gak kayak drama ini. Ini bacanya yasil, bukan man yusolli. Jelas. Makanya yang atas saya suruh ngarokatin. Ini pembandingnya, makanya saya dempetin. Loh karena ini tuh kalian baca tasil kok nggak protes, ya nggak? Ini kamu baca yusolli juga nggak nangis, tapi secara makna salah gitu loh. May yasil, maknanya yasil yastain bina yu'an. Tuh. Ini maksudnya apa? Siapa yang datang kepada kami? Maknanya yasil itu yastain, tegesnya minta pertolongan. Nah, minta pertolongan itu adalah istimal, dicakup daripada nyambung. Datang itu loh maksudnya. Bisa dipahami kan? Nah, ini badal istimal, ini mubdal minhu, tapi yang dari fi'il, paham? Nah, yang badal golat apa tadi? In ta'tina tas'alna gitu ya. Perhatikan. Badal saya tulis nih. Badal golat. In ta'tina tas'alna nu'tika. Ini kalian harus canggih loh dalam permainan i'rab loh. Ini in ta'ti. Ini kan in huruf syarat. Ta'ti ini kan asalnya ta'ti ada ya-nya kan? Ya-nya dibuang sebagai tanda jazm. Tanda apa, Jum? Jawab salah baik ya mah. Nah, karena ta'ti ya, ini adalah mubdal minhu tapi salah. Walaupun badalnya golat. Maknanya ta'ti tas'al, maka di sini tas'al. Ta'ti jazm tandanya khadfu harfil illah, tas'al jazm tandanya sukun. Lah ini loh. Lah ini jawab juga. Yu'ti. Ya, yu'tika. Kan gitu kan? Nu'ti ya. Apa itu? Apa tadi? Nu'ti kan? Nah, nu'tika. Ini pun jazm juga. Jazmnya ini sebagai jawabnya in. Nih tolong diperhatikan nih. Supaya ini semuanya ada 3 yang dibaca jazm. Kan gitu kan? Ini kan dibaca jazm juga. Wa may yaf'al. Syarat. Ya kan? Isinya ini syarat, ini jawab. Yalqa athama.
ini juga dibaca jazm. Ini adalah sebagai mubdal minhu, ini adalah sebagai mubdal. Paham nih? Nah, yang kedua juga sama. In tusolli, ini dibaca jazm. Tasjud, nah ini mubdal. Yarhamka ini kan jawabnya. Yarhamka ini jazm, cuman sebagai jawab. Ini juga sama. May yasil yastain bina iuan. Ini pun jazm juga. Ini jazm, ini juga jazm. Ada setiap contoh. Ini ada 3 fi'il yang dibaca jazm. Yang satu adalah jawab, ya udah jelas. Nah yang 2 itu adalah mubdal dan mubdal minhu. Nah ini contoh yang terakhir. In ta'ti, jika kamu datang pada kami. Oh salah deh, kamu bukan datang. Tas'alna, kamu meminta. Oh bukan datang tapi min. Nah ini namanya badal golat. Jelas ya? Nah oke. Kalau bisa biar selesai jam berapa? Wah kelar insya Allah. Maksudnya besok udah babul asma itu loh. Oke sekarang kita lanjutkan. Kalau nggak kelar ya nggak apa-apa ya. Soalnya ini kelihatan sepele tapi berat. Karena kalian terbiasanya itu kan badal daripada badal isim kan. Nah sementara ini kan badalnya Pak berupa fi'il. Jadi harus diterus, harus diulang-ulang supaya nyangkut gitu loh. Wa kama yubdalu, dan sebagaimana, awas yo ini lebih sulit lagi. Ini bukan lagi fi'il, jumlah. Kan keren banget tuh. Wa kama yubdalu, dan sebagaimana bisa dibuat badal. Apa al fi'lu fi'il minal fi'li, dari fi'il yang lain. Yubdalu, boleh, maka boleh dibuat badal. Apa al jumlatu jumlah minal jumlati, dari jumlah yang lain. Wah keren ini. Idza kanat, apabila ada. Idza kanat, apabila ada. Apa as-saniyatu, jumlah yang kedua. As-saniyatu, jumlah yang kedua. Au fi ta'diyatil makna, atau dalam mendatangkan makna al maqsudi, yang dimaksud minal ula, ay minal jumlatil ula gitu loh, dari jumlah yang pertama. Nahwu amaddakum bima ta'lamuna amaddakum bi an'amin wa banin. Amadda, memberikan, menganugerahi. Siapa Allah? Kum, pada kalian semua. Bima, dengan pemberian. Ta'lamuna, yang mengetahui siapa kalian semua. Allah memberikan, menganugerahkan kepada kita semua dengan apa-apa yang kita tahu. Amadda, yaitu memberikan. Nah ini badalnya. Amaddakum bi an'ami wa banin, itu mubdal kan gitu, atau badal. Mubdal minhunya adalah amaddakum yang sebelumnya itu. Amaddakum bima ta'lamun. Bi an'amin, dengan an'am. Apa an'am? Surah Al-An'am itu artinya apa? Binatang. Binatang doang. Kalau binatang bahimah. Ngopi. Apa Kak? Semut. Apa Jun? Lah binatang ternak, lu ngomong binatang udah ngelirik mulu ke Sandi. Lah iya biasa aja dong. Itu maksudnya. Wa qaulihi, dan seperti ucapan penyair, aqulu lahur halla tuqimanna indana. Aqulu lahur halla tuqimanna indana. Oh, aqulu, saya berkata lahu kepada si fulan, irhal, minggat kamu. Pergi kamu. Lah kalau suruh pergi, diem apa enggak?
Pergi itu diam apa enggak? Enggak. Maka tafsirnya nah itu la tuqimanna. Tegasnya jangan betul-betul menetap siapa kamu indana di sisi kami. Nah, la tuqiman nah itu yang menjadi contoh. Ya, la tuqimanna itu badal. Nah, mubdal minhunya adalah irhal. Yang namanya pergi itu ya tidak diam, tidak menetap, itu maksudnya. Jelas ya? Itu badal tapi berupa jumlah. Udah perhatikan. Ini lain, ya. Perhatiin. Marahmat. Kabur lagi. Apa namanya? Contohnya ayat amat dakum bima ta'malun amaddakum bi an'ami wa baninan gitu. Nah ini amaddakum bima ta'malun jumlah yang pertama. Kalau bahasa Arabnya al jumlatul ula. Kan gitu. Lah amaddakum bi an'ami wa banin ini al jumlatus tsaniyah. Jumlah yang kedua. Nah, jumlah yang kedua ini disebut dengan mubdal atau badal. Jumlah yang pertama itu disebut dengan mubdal minhu. Allah memberikan kepada kalian semua apa-apa yang kalian tahu isinya, yaitu amaddakum bi an'amin wa banina. Kemarin kan kita hanya tahu badal itu dari isim aja, kan gitu. Yang barusan dibahas di bawah ini ada 4, itu badal tapi berupa fi'il. Nah ada badal yang ketiga, yaitu badal berupa jumlah. You know? I understand? Why you bengong-bengong? Nah, oke. Lah iyalah. Oke, gampang ini. Wa'lam lan becik kawuni ngono sira. Buset deh, bahasa Sanskerta itu. Annahu pada sesungguhnya kejadian. Idza ubdila apabila dibuat badal apa ismun isim min ismin dari isim yang lain. Wajaba jawabnya idza wajaba maka wajib apa muwafaqatuhu cocoknya isim yang kedua lahu pada isim yang pertama fi wahidin pada salah satu min aujuhil i'rabi dari wajah-wajah i'rab. I'rab ada berapa kemarin? 4. Apa namanya? Rofa, nasab, khofat, jazm. Kan itu kan? Nah gitu. Nah ini contoh yang jazm. Jadi contoh yang gampang maksudnya. Badal ngikutin mubdal minhu dari i'rab. Umpamanya akaltur raghifa sulusahu kan berarti nasab. Jaa zaidun nafsuhu kan berarti rofa. Ya kan? Nah tinggal yang jar. Nah, tinggal apa namanya? Dikembangkan sendiri itu maksudnya. Nah pertama badal ngikutin satu dari 4 wajah i'rab kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi wahidin. Oh udah titik. Ya itu yang pertama ya, ngikutin dari sisi i'rab. Yang kedua wa fi wahidin dan dalam satu minat tadzkir wa ta'nis dari mudzakkar dan muannas. Oke? Mudzakkar muannasnya harus ngikut. Jaa zaidun nafsuhu. Kan kemarin gitu. Karena zaidun maka hu. Kalau ja'at Fatimatu otomatis nafsuha. Kan gitu. Nah itu berarti mudzakkar muannas. Kemudian wawahid, wawahidin atau kepada fi wahidin, wawahidin dan satu minal ifrad dari mufrad, wa tasniyati dan tasniyah, wal jam'i dan jama'. Ya, yang ketiga ngikutin satu dari mufrad, tasniyah dan
jamak. Oke, berarti udah berapa? 3 ya. Nah yang keempat, masih belum. Fi ghairi badalil ba'dhi, dalam selain badal ba'dhu. Malam yamna, di dalam selagi tidak mencegah. Siapa maniun pencegah. Nah, udah 3 ini ya. Yang keempat wala yajibu, cuman ini nggak wajib. Wala yajibu dan tidak wajib apa muwafaqatuhu, cocoknya badal lahu terhadap mubdal minhu fit ta'rif wat tadzkir, di dalam isim ma'rifatnya, wat tangkiri dan kenakirohannya, wal idhari dan isim dohir, wal idmari dan isim domir. Nah, jadi karena enggak wajib muwafaqatu lahu fit ta'rif wa tangkir wal idhar wal idmar, fayajuzu maka boleh apa ibdalul ma'rifati, membuat badal isim ma'rifat, minal ma'rifati dari isim ma'rifat, kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma. Nah, jadi boleh jaz itu nafsu wa minan nakiroti, dan dari isim nakiroh boleh. Nahwu siratim mustaqim, siratillahi. Nah itu siratim mustaqim, jalan yang lurus, itu ma'rifat apa nakiroh? Nakiroh. Siratillahi ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat, karena sirat dimudhofkan ke Allah, itu boleh. Wan nakiroti, dan boleh membuat badal nakiroh minan nakiroti dari isim nakiroh. Nahwu mafazan hadaiko. Nah, mafazan yaitu mafaz, ya itulah hadai, kebun-kebun itu. Mafaza nakiroh, hadaiko juga isim nakiroh. Udah titik. Saya rasa mudah lah ya, bisa dipahami. Jadi nakiroh badal wajibnya 3 ngikutinya. Pertama i'rabnya. I'rab kan ada 4, rofa, nasab, khofat, jazm. Yang kedua mudzakar dan muannasnya. Yang ketiga mufrad tasniyah atau jamaknya. Adapun ma'rifat nakiroh ataupun domir atau dohir itu tidaklah wajib. Itu loh kesimpulannya. Udah dikit lagi. Waya juzu, dan boleh apa ibdalun nakiroti, membuat badal isim nakiroh minal ma'rifati dari isim ma'rifat. Nahu qaulihi ta'ala yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi. Yas'aluna, bertanya siapa mereka kepada kamu Muhammad, 'anis syahril harami, dari bulan haram, bulan yang mulia. Bulan mulia itu apa? Nah, ini perhatikan, nggak usah saya tulis ya, saya rasa udah paham. Itu 'anis syahril haram ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat, orang ada alnya, ya kan? Nah, badalnya qitalin fihi. Nah, qitalin itu ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat apa nakiroh? Nakiro. Kamu diem nggak paham. Ma'rifat apa nakiroh, Jun? Nakiro, artinya qitalin itu isim nakiro menjadi badal daripada anis syahri, itu ma'rifat, itu boleh gitu loh. Nah, itu cara mentarkib atau memberi kaidah nahwu terhadap Al-Quran gitu loh. Fahadhihi, maka bermula ini arba'atu aqsamin, itu ada 4 beberapa bagian. Wal badalu, dan bermula badal arba'atun, itu ada 4. Aidon, hari juga. Fi arba'atin, di dalam 4 perkara. Bisit tata asyaro, dengan 16 perkara. Berarti kalau badal aja ada 4. Kemudian yang kaitannya dengan hukum-hukum yang berlaku ada 4 lah. Kalau 4 kali 4 ada berapa?
16. Nah, itu maksudnya. Wa yajuzu dan boleh apa ibdaludz dzahir, membuat batal isim dzahir minadz dzahiri daripada isim dzahir, kama sebagaimana keterangan marro yang telah lalu apa ma. Wal mudmaru dan boleh membuat batal isim mudmar atau isim dhamir minal mudmari daripada isim dhamir al muwafiqi yang cocok apa mudmar yang kedua lahu terhadap mudmar yang pertama. Nahu ra'aituka iyaka. Nah, kalau ini saya tulis ra'aitu melihat siapa saya ka pada kamu, iyaka ya kamu. Kalau versi di sini ini badal. Perhatikan. Ra'aituka iyaka. Saya melihat ka pada kamu. Nah, iyaka. Nah, ini isim dhamir kanya. Ini apa mun fasil, ini mut tasil. Tapi sama-sama ka ya kamu, iyaka ya kamu. Ya kan? Enggak boleh ra'aituka iyahu. Saya melihat kamu padanya. Nyambung apa enggak? Ya kagak, itu maksudnya. Jelas ya? Itu maksudnya. Oke, sekarang yang mana mat? Wa minadz dzahir dan boleh juga dari isim dzahir ka ra'aitu Zaidan iyahu. Maksudnya dhamir ke dzahir. Ra'aitu melihat siapa saya, Zaidan pada Zaid. Iyahu yaitu pada dianya Zaid. Nah, ini perhatikan. Ra'aitu Zaidan. Ini Zaidan dibaca nasab. Iyahu nasab juga, cuman iyahunya dhamir, Zaidannya dhahir. Nyambung nih. Nah, ini perhatikan, harus diulang. Wa khalafa dan berbeda pendapat, menentang terjemahan bebasnya. Fi dzalika di dalam itu membuat apa badal isim dhahir dari isim dhamir siapa? Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik. Famana'a maka mencegah siapa Ibnu Malik wuku al-dhamiri pada jatuhnya atau terjadinya dhamir badalan pada badal. Fa in waqa'a maka jika terjadi fil kalami di dalam kalam, fil kalami di dalam kalam apa ma sesuatu yuhimu yang memberi dugaan apa ma yuhimu yang memberi dugaan apa asani lafaz yang kedua fahuwa maka bermula ma takkidun itu penguat. Jadi kalau Ibnu Malik apa namanya cenderung melarang. Kalau ada yang seperti itu maka yang terjadi lafaz yang pertama lafaz yang kedua itu memberi takkid pada lafaz yang kedua ini loh. Ra'aitu Zaidan iyahu. Ini kan kalau versi di sini dibuat badal. Tapi kan ditentang oleh Imam Ibnu Malik. Kalau Ibnu Malik berpendapat lafaz yang kedua sebagai takkid kepada lafaz yang pertama. Jadi isinya adalah takkid bukan badal. Kan beda derajatnya kan? Nah, itu maksudnya. Oke. Mana tadi mat kok hilang? Wasalisu apa itu mat kok wasalisu? Oh iya, wasalisu dan bermula yang ketiga famin wad'in nahwiyin apa mat kok begitu mat? Famana'a ma yumsani fa huwa ta'kidun. Itu wasalisu gitu ya? Famin wad'in nahwiyin wa ibdal minal ma yuhimusani fa huwa ta'kidun. Oh, masalahnya ntar dulu kalau ada tiba-tiba ada wasali. Soalnya kepenggal-penggal tadi bacanya. Fi ayya ya juju bla 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 bla. Wa khalafa fa in waqa'a fil kalami ma yuhimusani fa huwa ta'kidun wasalisu famin wad
Wasalisu dan bermula lafaz yang ketiga. Kok begitu sih? Fahuwa ta'kidun. Ma yuhimus tsani fahuwa ta'kidun. Wasalisu dan lafaz yang ketiga gitu loh maksudnya. Famin wat'in nahwiyin. Wasalisu dan bermula lafaz yang ketiga. Famin wat'in nahwiyin, maka dari peletakan ulama-ulama nahwu gitu loh. Wa ibdaludz zahiri dan bermula membuat badal isim dhohir minal mudmari dari isim dhamir. Nahwu itu seperti contoh darabtuhu zaidan. Darabtu memukul siapa saya, hu pada fulan, isinya hu zaidan yaitu Zaid. Ada yang model begitu. Naam, betul. Boleh membuat badal dari dhohir kepada isim dhamir. La yubdalu, tidak boleh dibuat badal apa dhohirun isim dhohir min dhamirin hadirin dari dhamir hadir. Dhamir hadir itu mutakalim atau mukhatab. Badala kullin dengan badal kul, mingkul, illa idza kana, kecuali apabila illa idza afada, kecuali jika memberi faedah apa badal tadi, al ihatota, pada mana ihatoh itu meliputi. Nahwu takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Ini kaitannya turunnya makanan. Takunu yang ada apa maidah, makanan, lana kepada kami, idan itu sebagai id, hari raya, li awwalina terhadap generasi pertama kami, wa akhirina dan generasi akhir kami. Fahadhihi, maka bermula ini badal aqsamun arbaatun, itu bagian-bagian arbaatun yang keempat. Aidon kali juga ma'al aqsamil arbaati, dari bagian-bagian yang empat, lil badali terhadap badal. Yasiru yang jadi apa badal, sittata asaro itu ada 16, alama atas keterangan, arafta yang telah mengetahui siapa kamu. Sebagai penutup, wa amthilatu jami'i dzalika, dan bermula contoh-contoh semuanya itu, zahiratun itu nyampak, gamblang, jelas. Kalau bahasa Betawinya dan tak. Kalau masih ada yang nggak paham berarti males. Udah gitu aja. Liman bagi orang. Zahiratun itu juga liman bagi orang ta'ammala yang mengangan-angan. Siapa man? Gampangannya contoh dari semuanya itu jelas. Kalau memang pada mau berangan-angan. Udah. Babul asma'il amilati amalal fi'li. Besok. Karena ini ada temen yang ngaji malam Kamis kan. Bapak kebetulan kahana. Ngajinya yang tadinya pada Isya dimajukan pada maghrib. Kita tutup bersama besok malam apa? Besok malam Jumat. Kalau memungkinkan besok habis asar ngaji. Sebagai ganti lah. Besok malam kan kalau malam Jumat nggak ngaji kan. Maksudnya nggak ngaji nahwu gitu loh. Kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.